Perkenalkan, kami kelompok praktikum PTI F08 kelas IF1F. Pada TM4 kami mendapatkan modul yakni demonstrasikan instalasi OS Linux dengan VirtualBox dan kami memilih distro Zorin. Sebelum masuk penjelasan mengenai Linux dan Zorin, perkenalkan nama saya Muhammad Akrom dengan NIM 24222 sebagai ketua pada TM4 kali ini. Dan kelompok saya yakni dari Perkenalkan, nama saya Fatan Nurul Alam dengan NIM 24190. Perkenalkan, nama saya Firdausi Nuzula dengan NIM 24191. Perkenalkan, nama saya R. Muhammad Bandra Sakti dengan NIM 24193. Perkenalkan, nama saya Fatul Amin dengan NIM 24217. Baik, untuk pengertian VirtualBox dan Linux akan dijelaskan oleh Bayu. Yang pertama, VIRT adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan di satu perangkat keras. Dengan VirtualBox, pengguna dapat membuat mesin virtual untuk menginstal dan menjalankan sistem operasi seperti Windows dan atau Linux. Selanjutnya, pengertian dari Linux. Linux adalah sistem operasi open source berbasis Unix yang dikenal karena stabilitas, keamanan, dan fleksibilitasnya. Terdiri dari kernel yang mengelola perangkat keras dan berbagai distribusi seperti Ubuntu atau Zorin yang akan kita praktekkan. Selanjutnya, jenis-jenis distro Linux akan dijelaskan oleh Fatan. Oke, untuk jenis-jenis distro Linux sendiri itu ada 24 seperti yang di modul ya. Kita sebutkan yang pertama itu ada Ubuntu, yang kedua ada XenOS, yang ketiga ada Debian, yang keempat ada Fedora, yang kelima ada Slackware, yang keenam ada Linux Mint, yang ketujuh ada Ubuntu, yang kedelapan ada Arch Linux, yang sembilan ada OpenSUSE, yang ke-10 ada Red Hat, yang ke-11 ada Slackle, yang ke-12 ada Pure OS, yang 13 ada Mageia, 14 ada PC Linux OS, yang ke-15 ada Puppy Linux, yang ke-16 ada Busen Labs, yang ke-17 ada Kubuntu, 18 ada Manjaro, 19 ada Neptune, 20 ada Body, 22 ada Neptuner, 22 ada Kali Linux, 23 ada Lubuntu, dan terakhir yang ke-24 yang akan kita pakai pada TM4 kali ini yaitu ada Zorin OS. Jadi Zorin OS sendiri ini adalah distribusi Linux berbasis Ubuntu yang dirancang khusus untuk memudahkan pengguna Windows dan macOS dalam beralih ke Linux. Distro ini terkenal dengan antarmuka yang ramah pengguna, tampilan yang modern, serta kostumisasi yang menyerupai sistem operasi populer seperti Windows dan macOS. Jadi, kalau misalkan kita yang asalnya pengguna Windows atau macOS, tidak akan terlalu asing dengan apabila kita memakai Zorin OS. Setelah ini yakni kelebihan dari distro Zorin dan akan dijelaskan oleh Firda. Oke, baik. Untuk kelebihan dari Zorin OS sendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Fatan tadi ya, kalau untuk Zorin OS itu mempermudah pengguna dari berganti dari Windows ke Linux. Jadi tampilannya itu populer seperti OS-OS yang pada umumnya kita gunakan seperti Windows dan macOS. Jadi kayak lebih mudah untuk pengguna. Selain itu aman dari virus dan juga stabil karena berasal dari sistem operasi Linux ya. Terus untuk Zorin OS sendiri ketika kita install itu sudah menyediakan perangkat lunak yang siap pakai dan juga mendukung lebih dari 55 bahasa. Itu saja. Dan yang terakhir yakni kekurangan distro Zorin yang dijelaskan oleh Amin. Baik, kekurangan dari distro Zorin yaitu yang pertama, untuk fitur tambahan hanya tersedia di versi berbayar. Dan yang kedua, versi software mungkin tidak selalu yang terbaru. Yang ketiga, beberapa perangkat mungkin butuh driver tambahan. Dan yang keempat, kustomisasi tidak sebanyak distro lain. Yang kelima, pengalaman gaming bisa kurang optimal dibanding Windows.
Yang keenam, beberapa aplikasi hanya ada di Windows, sulit dijalankan di Zorin. Dan yang ketujuh, komunitas dan dukungan tidak sebesar distro lain seperti Ubuntu. Dan yang kedelapan, bergantung pada pembaruan dari Ubuntu. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan ke cara install VirtualBox dan demonstrasi instalasi OS Linux di distro Zorin. Ya, sebelum melakukan penginstalan OS Zorin pada VirtualBox, kita memerlukan bahannya terlebih dahulu. Bahannya didapatkan dari Google Chrome. Ketik VirtualBox. Lalu klik websitenya. Lalu klik unduh. Untuk OS Zorin-nya selebihnya sama, klik di pencarian lalu klik OS Zorin. Lalu klik websitenya. Lalu klik download atau unduh. Lalu kita lanjut saja ke cara penginstalannya. Pertama kita install dulu VirtualBox-nya. Klik 2 kali pada VirtualBox yang sudah kita unduh tadi. Lalu klik next. Di sini klik I accept. Lalu next. Di sini klik next. Lalu yes. Ini yes. Ini klik next. Lalu install. Pertama kita buka VirtualBox. Ya, di sini saya menggunakan Windows 11. Lalu klik new. Di sini kita beri nama OS Zorin. Lalu untuk iOS-nya kita klik Other. Kita pilih OS Zorin yang sudah kita download tadi. Lalu klik next. Di sini kita biarin saja seperti ini. Untuk hard disknya ini kita ubah jadi 26 atau melebihi dari 25 GB. Lalu finish. Setelah ada tampilan seperti ini, kita klik start. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik try or install Zorin OS. Setelah ada tampilan seperti ini, kita tunggu dulu sampai ada instruksi berikutnya. Nah, ini ada dua pilihan, yaitu coba Zorin atau pasang Zorin. Di sini saya akan menggunakan pasang Zorin. Di sini klik lanjutkan. Di sini tekan lagi. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, akan ada peringatan, yaitu ini akan menghapus semua program atau dokumen atau foto, musik, dan berkas lainnya yang ada di operasi ini. Kita klik pasang sekarang. Lalu klik lanjutkan. Negaranya kita pilih negara di Jakarta saja. Lalu klik lanjutkan. Nah, untuk nama ini kita kasih nama saya Akrom. Untuk sandinya lalu klik lanjutkan. Kita tunggu sampai penginstalannya selesai. Setelah ada tulisan seperti ini, kita nyalakan ulang sekarang. Setelah mulai ulang, akan ada tulisan enter. Kita klik enter. Lalu kita klik yang Akrom ini, lalu masukkan sandi yang kita buat tadi. Klik enter. Ini sudah masuk ke OS Zorin. Artinya saya sudah selesai melakukan penginstalan OS Zorin pada VirtualBox. Tampilannya akan seperti ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.